Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heran Noval, peneliti akhir kelas 10 dan ini KKM saya. Saya akan menjelaskan tentang hubungan pressure dan temperatur pada diagram fasies metamorphism. Tapi sebelumnya saya akan menggambar terlebih dahulu. Saya melewat di kertas APS. Mungkin nggak terlalu bagus, tapi sederhana saja seperti ini. Lebih jelasnya ada di dokumen. Nah, sederhananya metamorphism itu kan dipengaruhi oleh temperatur dan pressure ya. Nah, akan muncul beberapa fasies. Fasies pertama itu fasies zeolit. Zeolit fasies itu berada pada temperatur dan tekanan paling rendah, umumnya di sekitar 200 derajat dengan tekanan yang ya rendah lah. Nah, metamorfisme itu terjadi sangat lemah sehingga sering dianggap sebagai tahap peralihan antara diagenesis dan metamorfisme. Mineral khas adalah zeolit yang terbentuk pada sedimen atau batuan vulkanik yang mengalami pemanasan ringan. Kemudian ada Greenskis. Greenskis ini ada di tempat yang mana tekanan meningkat dan temperatur meningkat. Batuan masuk hujan. Proses ini sekitar di 300 sampai 500 derajat Celcius dengan tekanan rendah hingga sedang. Contoh batuannya di klorit, epidot seperti itu. Untuk selanjutnya ada fases amfibolit. Amfibolit fases ini dia di suhu yang cukup tinggi di 500 sampai 100 derajat dan tekanan yang sedang hingga tinggi. Umumnya berupa amfibol, terutama hornblende. Nah, bersama plagioklas, fasies ini menunjukkan metamorfisme derajat menengah hingga tinggi. Ada pula fasies granulit pada temperatur sangat tinggi sekitar 300 hingga 800 derajat Celcius terbentuk granulit fasies. Fasies ini terbentuk pada kerak bawah dengan temperatur tinggi dan tekanan sedang sampai tinggi. Mineral hidrat mulai menghilang di fasies ini sehingga batuannya didominasi mineral yang miskin air seperti piroksid dan feldspar. Di bagian kanan diagram juga terlihat garis awal planaran parsial atau wet partial melting. Nah, apabila temperatur mulai garis ini, batuan mulai mengalami pelelehan sebagian sehingga proses mengalami metamorfisme beralih menuju pembentukan magma. Nah, fasies bruskis selanjutnya itu yang mana dia ini sangat khas karena terbentuk pada tekanan tinggi tapi temperaturnya rendah. Mineral khasnya adalah glaukovan yang memberikan warna kebiruan bata batuan. Blueskis ini hanya dijumpai pada zona subduksi. Ada lanjut ke zona eklogit. Eklogit ini dia fasies yang terbentuk pada tekanan sangat tinggi sedang hingga tinggi. Mineralnya kayak garnet atau clinopyroxene. Eklogit merupakan indikator bahwa batuan pernah berada pada kedalaman puluhan kilometer di dalam zona subduksi. Nah, jalur gradien metamorfis pada tiga. Nah, bisa dilihat di sini ada tiga, pertama ada satu, ada A, B, dan C. Nah, jalur A itu bergerak ke arah temperatur tinggi tapi tekanan relatif rendah. Ini menunjukkan kondisi low pressure high temperature metamorphism. Lingkungan tektoniknya adalah konteks metamorphism, yaitu daerah di sekitar industri magma atau busur vulkanik. Pada diagram kedua, terlihat jalur berada di dekat tubuh magma yang mengintrusi kerak.
Karena sumber panas berasal dari magma, temperatur meningkat sangat besar sedangkan tekanannya relatif kecil. Fasies ini biasanya itu kayak Hornfels gitu ya, Hornfels fasies. Kalau jalur B itu memperlihatkan peningkatan temperatur dan tekanan secara bersama. Jadi sama-sama ini seimbang gitu. Nah, ini high pressure dan high temperature metabolism. Lingkungannya di zona pembentukan pegunungan atau organisme. Nah, pada kondisi ini biasanya mengalami tekanan diferensial yang besar sekaligus temperatur tinggi. Contohnya kayak Greenpeace, Amphibol, dan Granwit ya. Untuk jalur C, ini didominasi oleh tekanan yang sangat tinggi. Lingkungan tektoniknya di daerah subduksi ya biasanya. Pada saat lempeng samudra menjam ke bawah lempeng lain, batuan turun sangat cepat ke dalam sehingga tekanannya meningkat drastis. Tapi temperaturnya nggak yang sampai tinggi banget karena lempeng samudra masih relatif tinggi. Nah, contohnya kayak blue squeeze, kemudian eglokit apabila kedalamannya semakin besar. Nah, korelasi dengan tekanan tektonik itu diagram kan memperlihatkan hubungan langsung antara fasies metamorfism dengan lingkungan tektonik. Di sebelah kiri, dekat intrusi magma, perkembangan low pressure high temperature metamorphism. Sedangkan untuk uh, menghasilkan Hornfels fasies. Di bagian tengah pada zona tumbukan lempeng berkembang regional metamorphism yang menghasilkan proses Greenskies, amphibolit hingga granulate sesuai peningkatan derajat metamorphism. Nah, di daerah sebelah kiri bawah kan, di kiri bawah pada zona subduksi berkembang high pressure low temperature metamorphism yang menghasilkan blueskis dan eglokit. Sedangkan di sebelah kanan pada depression ridge terjadi sea floor metamorphism atau hydrothermal metamorphism ketika laut bersirkulasi melalui rekahan kerak samudra yang dipanaskan magma kondisi eh, eh, dipanaskan magma gitu. Untuk kondisi ini umumnya menghasilkan metamorfism derajat seperti di zeolite hingga Greenskies. Nah, untuk gambar maksud penjelasan saya sebelumnya itu merujuk pada gambar yang ada di di Classroom ya. Nah, sorry itu. Jadi intinya adalah uh, temperatur dan pressure itu akan menentukan uh, batu metamorfisme apa yang terbentuk seperti itu. Uh, Mungkin sekian penjelasan saya mengenai hubungan P dan T terhadap batuan metamorf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.